Tidak, karena saya yakin walaupun mungkin 17+8 ini tidak semuanya dijalankan, ada satu yang sudah pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar. Dan mereka udah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu, walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. Dan kami juga sadar bahwa mungkin 17+8 tuntutan rakyat ini tidak sempurna. Kami sadar, kami sangat terbuka kok, 17+8, +4, +5. Sangat terbuka dengan tuntutan rakyat. Kalian akan turun lagi kan kalau memang ini belum selesai juga? Dilakukan melalui sosial media atau dengan mengambil di jalan? Ya, tekanan-tekanan yang diberikan kepada pemerintah dan DPR kita sendiri bisa dilakukan di launching dengan kampanye sosial media atau juga dengan rutin atau semacam itu di jalanan. Oke, teman-teman, tidak ada perbedaan ya antara di online maupun di offline seperti kita-kita ini yang lagi di jalanan. Semua tidak ada perbedaan, semua adalah rakyat Indonesia dan suara kita mau itu di udara, mau itu di daratan, mau itu di lautan, semuanya adalah suara yang sama dan harus didengar oleh pemerintah kita. Karena kita bayar pajak, kita bayar mereka. Mereka harus dengarkan kita. Terima kasih. Hari ini kan Mbak Puan meminta rapatkan fraksi-fraksi yang lain dan dituduhkan hanya ada 2 reformasi DPR, yakni moratorium Kementerian Luar Negeri dengan tunjangan. Hanya 2 reformasi itu. Mungkin ada tanggapan soal itu. Kenapa kami menaruh tuntutan yang 8 untuk jangka panjang 1 tahun? Karena kami juga sadar betul kalau transformasi yang sangat mendalam itu akan membutuhkan waktu. Tapi yang kami minta adalah tanda keseriusan yang sudah dimulai dari minggu ini. Kami lihat itu sebagai tanda keseriusan ke depan mudah-mudahan. Dan yang penting sekali lagi diulang adalah kami akan terus pantau agar itu tidak berhenti di satu meeting Ibu Puan saja hari ini, tapi memang benar-benar berlanjut ke dalam dokumen-dokumen formal, ke dalam peraturan-peraturan yang diperlukan, juklak-juknis yang diperlukan dan memang bisa mentransformasi ke depan. Satu lagi terakhir saya juga mau menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu bisa menjadi ruang untuk kita bisa mentransformasi lebih lanjut siapa yang bisa mewakili kita di DPR. Kami merasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita merevisi kembali seperti apa kandidat-kandidat calon anggota DPR yang kita miliki sebagai kandidat. Karena ini semua berawal dari hulunya. Kita harus punya kandidat-kandidat yang berkualitas, yang kompeten, yang berempati sama rakyat. Karena tugas mereka satu-satunya adalah mewakili kita semua sebagai rakyat. Jadi kalau mereka tidak bisa berempati sama kita, mereka sudah gagal dan tidak punya kompetensi terhadap tugas mereka satu-satunya. Artinya 2 poin itu untuk dalam waktu dekat sudah cukup reformasi 2 poin itu tadi. Tadi sekali lagi kita cukup realistis melihat bahwa ini adalah tuntutan yang poinnya adalah kita datang bersama sebagai rakyat, biar rakyat yang menilai sendiri apakah itu cukup atau tidak. Dan buat teman-teman semua, sudah banyak sekali website yang men-track, website organik yang dibikin oleh banyak sekali dari masyarakat sendiri, dan kita bisa nge-track sama-sama. Di situ ada checklistnya, ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan dan sebagainya. Jadi kita semua bisa mantau bareng-bareng. Kita bisa lihat website-website, bisa di-search di sosial media juga, bisa di-search di Google, dan kita bisa mantau bareng-bareng supaya jangan sampai berhenti di sini. Dan di website itu juga ada kolom untuk tambahan tuntutan. Jadi kalau kalian ada tuntutan sendiri, silahkan ditulis di situ. Nanti sebisa mungkin pasti ya kita semua akan ikut menyuarakan. Saya mau nambah 1, kemacetan. Terima kasih. Sebagai warga Depok. Ya, semua setuju. Polusi udara. Ya, untuk menutup, terima kasih banyak Bapak Ibu Mbak Mas Media yang sudah menyempatkan waktunya hadir ke sini. Kami cuma mau bilang ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Kita punya platform, kita punya suara, kita bantu suarakan. Tapi memang kami melakukan apa yang kami bisa lakukan. Yang benar-benar harus menjadi tokoh utama bukanlah kami, bukan individu-individu yang ada di depan sini. Kami melanjutkan perjuangan teman-teman yang justru sudah berada di jalanan, yang kemarin sudah menjadi korban, yang ditangkap, yang meninggal dunia. Mereka yang harusnya menjadi tokoh utama dari perjuangan kali ini. Terima kasih banyak. Hidup rakyat! Hidup rakyat!